Saya akan mulai dengan slide ya. Kita mulai dengan slide-nya. Oke, eh, terlihat ya slide-nya ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan, kelihatan. Oke, nah Bapak Ibu, Oh, mantap, bagus. nama pupuk kita ini adalah Cipton ya. Ini Pak Heri sendiri yang memberikan nama. Nah, pupuk Cipton ini diformulasikan atau didesain memang dia merupakan pupuk yang terdiri dari unsur hara ya. Di mana yang kita ketahui baru unsur hara itu ada unsur hara makro dan mikro, baik makro primer ataupun sekunder ya. Nah, pupuk kita ini memang murni diambil dari ekstraksi bahan-bahan organik yang diambil dari alam ya. Nah, jadi tidak ada sedikit pun unsur kimia sintesis ya, unsur kimia sintetis yang ada di dalam kandungan Cipton ini. Ya, jadi ini memang murni pupuk organik. Nah, apa sih bedanya pupuk pupuk Cipton ini dengan pupuk organik lain? Nah, kelebihan pupuk kita ini kita juga menggunakan teknologi nano ya. Jadi tujuannya apa? Untuk memperkecil molekul yang ada di dalam kandungan pupuk ini sehingga pupuk ini sangat mudah terserap ya oleh tanaman. Nah, makanya kita gunakan teknologi nano. Nah, eh, seperti kita ketahui bahwa memang dalam pertumbuhan tanaman ini setiap fase pertumbuhan itu memang kebutuhan unsur hara ini tidak bisa lepas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang fokus dalam supply unsur haranya itu sendiri ya, karena memang ini yang terpenting. Nah, selain itu juga Cipton ini juga dilengkapi dengan zat-zat yang sangat baik untuk memperbaiki kondisi tanah ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, nah sebelumnya kita sudah tahu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak memahami bahwa di dalam dunia perpupukan ini kita banyak mengenal jenis-jenis pupuk ya. Nah, salah satunya adalah pupuk kimia. Nah, pupuk kimia ini yang banyak beredar di petani Bapak Ibu ya, yang dipasarkan untuk mereka ini kebanyakan memang pupuk kimia ya, di mana pupuk kimia ini ada berbagai macam jenis, ada yang sifatnya granul, yang ada yang bentuknya juga kristal ya. Tapi ya sama ini adalah pupuk kimia ya, NPK. Kebanyakan memang NPK yang dijadikan pupuk kimia ini. Nah, rata-rata kemasannya ada yang 1 kilo, 25 kilo, 50 kilo ya. Jadi dikemas di dalam karung ya, karung-karung ukuran 1 kilo, 25 kilo atau 50 kilo. Nah, aplikasinya juga dengan cara ditebar, ada juga yang dipocorkan, atau divertigasi, atau ditajuk ya. Nah, kemudian karakteristik pupuk kimia ini dia terurai dalam media tanam dengan bantuan mikroba alami. Nah, kemudian mengalami penguapan zat tertentu ketika diaplikasikan ya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah adanya residu yang tertinggal secara masif ya, mengikat tanah sehingga mengganggu populasi mikroba itu sendiri ya. Nah, jadi residu ini terakumulasi menjadi senyawa kimia yang kemudian malah menjadi racun di dalam tanah. Nah, ini yang banyak terjadi di tanah atau lahan tanam yang ada di Indonesia, Bapak Ibu ya, karena memang penggunaan pupuk kimia ini sudah sangat tinggi bertahun-tahun sehingga menyebabkan terjadinya lahan kritis di Indonesia. Nah, akibatnya apa? Terjadi penurunan panen dari petani itu sendiri, kualitas juga menurun ya sehingga petani semakin ke sini bukan semakin sejahtera Bapak Ibu, tapi semakin berat ya karena biaya HPP-nya atau biaya produksinya, biaya operasionalnya tinggi, tapi hasil panennya tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena kondisi lahan kritis yang terjadi, ya. Nah, residu-residu ini yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah, ya. Jadi bisa mengakibatkan kemampuan tanah itu sendiri menurun dalam hal menyimpan air itu sendiri, kemudian dari mikrobakterinya sendiri, mikroba alaminya juga terjadi penurunan,
Kemudian yang paling fatal ini adalah bisa menurunkan tingkat pH tanah itu sendiri, ya. Nah, ini yang terjadi dengan pupuk kimia. Nah, kemudian ada juga pupuk organik, ya. Pupuk organik ini murni menggunakan mikroorganisme, ya, yang diaplikasikan pada media tanam. Nah, tujuannya apa? Supaya terjadi simbiosis mutualisme antara mikroba dengan tanaman, ya. Nah, kebanyakan disebutnya POC, ya, atau pupuk organik cair. Nah, jadi eh, pupuk organik ini biasanya berfokus pada perbaikan media tanam saja atau tanah, ya, perbaikan media tanah, tapi dia tidak berfokus dari segi asupan unsur haranya. Nah, tapi ada juga yang kedua ini adalah pupuk organik unsur hara, ya, makro, mikro, primer, sekunder yang diambil dari bahan alami, ya. Nah, jenis ini biasanya 100% larut di air. Kemudian tidak meninggalkan residu apapun, dan dia yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, ya. Nah, pupuk kita inilah yang menggunakan pupuk organik unsur hara makro mikro ini. Jadi Chipton ini adalah pupuk organik unsur hara, ya, yang kedua ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian tanaman ini juga ada kebutuhan penting, ya. Yang pertama itu adalah unsur hara itu sendiri. Unsur hara ini adalah sumber makanannya, ya, sama seperti kita makhluk hidup manusia ini kan setiap hari harus makan, ya kan, harus makan nasi yang terdiri dari kandungan karbohidrat, harus makan makanan yang mengandung protein, serat, mineral, vitamin dan sebagainya. Nah, sama seperti tanaman, Bapak Ibu. Jadi tanaman ini butuh asupan makanan, ya. Apabila tanaman ini tidak diberikan makanan yang cukup, maka akan terjadi banyak masalah yang terjadi dalam pertumbuhannya. Nah, unsur yang terpenting adalah unsur makroprimernya itu sendiri, ya, karena ini dibutuhkan di fase vegetatif, ya, fase pertumbuhan dan fase generatif itu sendiri, ya, yaitu yang biasa orang sebut namanya NPK, ya, nitrogen, fosforus, ya, atau fosfat atau kalium, ya, ada yang ketiga ini kalium. Kemudian ada juga unsur makro yang sekunder, ya, kalsium, magnesium, dan sulfur, ya. Nah, ada juga unsur-unsur mikro yang ini juga berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, jadi eh, apabila tanaman ini kebutuhan unsur haranya terpenuhi dengan baik, maka secara otomatis dia akan bertumbuh dengan sempurna, hasilnya maksimal, ya, tumbuhan bunga, tumbuhan batang, akar, dan buahnya itu akan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terpenting, tanaman ini lebih memiliki imunitas yang lebih kuat, ya, imunitas tubuh tanaman ini lebih kuat terhadap serangan hama, ya, baik virus, bakteri ataupun jamur, ya. Nah, itu. Jadi unsur hara ini sangat penting, Bapak Ibu, ya. Asupan unsur hara yang berkualitas ini inilah yang membuat kualitas tanaman itu sendiri meningkat. Nah, kemudian bagaimana sih cara tanaman ini menyerap unsur hara? Nah, dia ada tiga cara, Bapak Ibu. Ya, yang pertama melalui akar, ya, artinya unsur hara yang ada di dalam tanah itu diserap melalui akar. Ada juga yang melalui batang atau lentisel, atau melalui stomata, ya, mulut daun. Nah, jadi eh, di dalam di permukaan daun dari tanaman itu terdapat yang namanya stomata yang dia terbuka dalam periode waktu tertentu. Nah, makanya setiap kita menyemprotkan pupuk organik kita ke daun, itu juga terserap oleh stomata, ya. Nah, ini salah satu tujuan kenapa kita memproduksi Chipton ini dengan menggunakan teknologi nano, Bapak Ibu. Tujuannya supaya dia mudah terserap, tidak hanya melalui akar, tapi melalui batang dan melalui stomata atau mulut daun. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini stomata ini ukurannya sangat kecil, ya. Kemudian dia terbuka, ya, pada pagi hari dan sore hari. Ya, jadi saat matahari pagi itu sekitar pukul 7 sampai pukul 10, kemudian sore harinya itu pukul 5 sampai pukul 6. Makanya penyemprotan pada daun itu sangat baik dilakukan di pagi hari ataupun di sore hari. Seperti itu Bapak Ibu, ya.
Nah, ini teknologi nano pada pupuk Krypton ya, ukurannya 1/10 juta lebih kecil dari ukuran partikel normal ya. Jadi dia mampu menembus pori-pori batang atau lentisel atau mampu menembus mulut daun. Kemudian dia bisa memberikan asupan nutrisi ke tanaman itu tidak harus melalui media tanah ya. Jadi dengan penyemprotan langsung ke daun dan ke batang, maka tanaman tersebut dapat menyerap nutrisi yang ada pada pupuk Krypton ini Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat kebutuhan tanaman yang kedua setelah unsur hara adalah media tanam itu sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana tanah yang ditanamnya ini benar-benar ideal, ya. Nah, ini kita lihat lapisan terpenting dari permukaan tanah itu adalah lapisan humus, ya. Jadi humus ini adalah lapisan yang terbentuk dari tumpukan organik, ya, tumpukan-tumpukan organik ataupun tumpukan-tumpukan bahan-bahan organik yang menjadi lapisan permukaan atas dan ini sangat kaya akan unsur haranya ya. Kemudian tanahnya juga sangat subur. Nah, ini hanya sebagai ini saja ya apa pemahaman dasar mengenai media tanam yang ideal. Nah, kemudian kita lihat selain itu juga kita harus melihat bagaimana kondisi tanah yang idealnya juga ya. Nah, yang sangat terpenting adalah tingkat keasamannya. Tingkat keasaman tanah yang ideal itu adalah berada di pH normal antara 5,5 sampai 7 ya maksimum. Nah, jadi ini eh, menyebabkan kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral yang di dalam tanah itu dalam kondisi yang optimal ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi ideal itu adalah bagaimana teksturnya ya. Semakin halus butir-butir tanah, maka semakin kuat tanah itu dapat memegang air dan unsur hara. Kemudian yang terpenting juga jumlah mikroorganisme dalam tanah ya. Karena eh, mikroba-mikroba baik ini juga mengeluarkan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tanaman ya dalam proses pertumbuhan. Nah, itu. Nah, kita lihat yang terjadi akibat pemakaian pupuk kimia ya. Karena petani ini selama ini berfokus pada pemakaian pupuk kimia terus-menerus akhirnya timbul kerusakan tanah yang disebabkan oleh residu kimia Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan yang terjadi di lahan pertanian di Indonesia ya. Nah, dari kerusakan ini menyebabkan terjadi perubahan tekstur tanah itu sendiri, kemudian juga kemampuan tanah untuk memegang atau mengikat air ya, kemudian kapasitas dalam proses tukar kation ya. Proses tukar kation ini juga penting Bapak Ibu ya. Karena ini juga adalah bagian dari proses pertumbuhan tanaman ya. Kemudian kesuburan tanah menurun cukup signifikan dan laju pergerakan air juga akhirnya tidak maksimal ya. Kenapa? Karena terjadi kerusakan yang disebabkan oleh residu kimia itu sendiri. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Akhirnya petani ini harus melakukan pembenahan ya, membenahi media tanam. Kenapa? Karena tanahnya belum layak untuk ditanam gitu. Otomatis dia harus melakukan pembenahan ya terhadap media tanam itu sendiri. Nah, umumnya ya secara normal biasanya eh, untuk pembenahan tanah ini biasanya tanah itu tidak jangan ditanami dulu. Ya, biasanya dalam 2 musim tanam itu tidak ditanami dulu ya. Kemudian harus diberikan pemberian sampumat ya atau humus yang besar ya dalam jumlah besar karena tujuannya untuk menetralkan pH yang keasamannya tinggi akibat residu kimia tersebut. Kemudian belum lagi kita harus menginjeksi mikroorganisme dalam jumlah besar. Nah, tanah juga harus diberikan sinar matahari setidaknya 4 sampai 5 jam dalam 3 hari. Nah, 3 hari ya. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan kalau terjadi proses pembenahan media tanam seperti ini, apa yang terjadi dengan para petani? Bagaimana nasib mereka? Betul nggak? Tidak menanam dalam waktu 2 musim tanam dan sebagainya. Akhirnya mereka mengalami masalah dalam eh, penghasilan dan sebagainya ya. Jadi kesejahteraannya juga akan terganggu. Nah, jadi serba salah yang terjadi Bapak Ibu ya. Sementara tanahnya belum layak ditanam, harus dibenahi dulu segala macam. Sehingga ini harus ada solusi yang
jauh lebih baik. Nah, akhirnya apa? Menjadi satu pilihan kembali buat petani untuk pola budidayanya, ya mau murni kimia atau murni organik, ya kan? Nah, permasalahannya kalau dilakukan pola murni kimia, maka yang terjadi Bapak Ibu, Anda bisa lihat fakta yang terjadi di petani-petani ini bukannya eh, peningkatan yang terjadi dalam panen yang mereka alami, tapi banyak terjadi penurunan, ya. Bahkan semakin lama tanaman itu juga semakin, ya pertumbuhannya juga semakin kerdil, tidak bertumbuh dengan baik dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Atau mau dipaksa murni organik yang tadi diberikan eh, mikroorganisme, pupuk dengan mikroorganisme tinggi yang ada karena kondisi tanahnya terjadi residu kimia yang tinggi, maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal juga. Ya, tidak mungkin dilakukan eh, pola budidaya dengan menggunakan pupuk murni organik. Ya, nah Bapak Ibu, untuk itu disinilah kehadiran dari Cipton ini sendiri. Ya, jadi Cipton ini menawarkan pola budidaya semi organik, di mana saat petani ini melanjutkan berbudidaya, dia juga bisa membenahi tanah, apa media tanamnya. Ya, jadi tidak harus menunggu sampai 2 kali musim panen, harus injeksi asam fumat tadi dan sebagainya, ya. Jadi inilah manfaat dari Cipton, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa Cipton ini sebenarnya memberikan solusi buat petani di luaran sana. Jadi sentuh mereka dengan kendala masalah yang ada, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan sekedar memberikan pupuk, ini pupuk organik bagus, tanaman kualitasnya panennya meningkat. Tidak tidak seperti itu. Tapi lebih ke menyelesaikan permasalahan dasarnya, yaitu bagaimana memperbaiki kondisi tanah yang terjadi. Ya, kalau media tanamnya baik, ya maka otomatis tanaman akan bertumbuh dengan baik. Ya, nah inilah pentingnya melakukan budidaya dengan pupuk semi organik yang dimiliki oleh kita, ya, dengan pupuk Cipton itu. Nah, keunggulannya tadi sudah saya sampaikan sedikit, yaitu dia menggunakan teknologi nano, di mana memang teknologi nano ini adalah hasil penelitian lebih dari 10 tahun. Ya. Kemudian pupuk Cipton ini mengandung unsur hara yang sangat lengkap. Ya. Jadi unsur hara yang memang dibutuhkan tanaman baik pada masa vegetatif maupun masa generatif. Ya. Oh iya, Bapak Ibu, ada yang lupa saya ingin sampaikan bahwa pada saat petani ingin melakukan budidaya semi organik, ya, dia eh, jangan memberhentikan pengaplikasian pupuk kimianya langsung, ya, tidak bisa. Jadi bertahap, ya, budidaya semi organiknya harus bertahap, ya. Pada saat mengkombinasi antara pupuk kimia dan pupuk Cipton itu mereka bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia itu kurang lebih 50% dulu, ya. Dikurangi 50%, digabungkan dengan pupuk Cipton, ya. Baru diaplikasikan ke tanaman, ya. Dikurangi dulu, dikurangi lagi bertahap, ya. Setelah panen 2 kali, 1 kali atau 2 kali, kurangi lagi, ya, menjadi 25% pemakaian. Sampai nanti suatu saat udah bisa full organik, ya. Jadi petani-petani yang menggunakan pupuk kimia itu perlu peralihan bertahap, ya, dari pemakaian pupuk kimia murni dengan pemakaian pupuk Cipton ini. Ya, jadi dikurangi secara bertahap pemakaiannya. Seperti itu, ya. Apa prosesnya? Proses pemakaiannya. Nah, ini keunggulannya saya lanjutkan, ya. Jadi sudah terpenuhi unsur hara lengkapnya yang ada di pupuk Cipton ini. Kemudian nutrisi yang di dalam Cipton ini merupakan makanan siap saji buat tanaman, ya. Jadi bisa langsung diserap, ya, bisa langsung diserap dan menjadi makanan buat tanaman itu sendiri. Nah, semakin lama digunakan terus-menerus, maka otomatis akan memperbaiki kualitas tanah yang ada, ya, sehingga apa? Pada saat kualitas tanahnya baik, nutrisi tanaman itu terasup dengan baik, maka ini secara otomatis bisa meningkatkan
imunitas tanaman itu sendiri ya terhadap penyakit-penyakit yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, manfaat dan kelebihan pupuk Cipton juga dia bisa meningkatkan hasil dan kualitas panen ya. Meningkatkan imunitas tanaman, memperbaiki kualitas tanah, kemudian ini tadi ya, dia bisa mengurangi bahkan melepas pemakaian pupuk kimia hingga 100% ya, tapi tetap dibutuhkan proses yang bertahap. Nah, yang terpenting adalah harganya jauh lebih murah dan terjangkau ya, sehingga dapat mengurangi biaya pemakaian pupuk tadi ya. Nah, ini akan lebih menguntungkan buat petani ya dibandingkan dia harus membeli pupuk kimia yang harganya mahal ya. Seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, eh, selain kita bagaimana menggunakan pupuk organik ini atau pupuk Kipton ini, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan juga ya, itu terkait dengan olah lahannya itu sendiri ya. Pada saat proses pratanam atau untuk masa penanaman, sebelumnya harus dicek dulu pH-nya seperti apa ya. Bagaimana kondisi pH tanah itu sendiri. Karena kalau pH tanahnya masih asam, pemakaian pupuk Kipton ini tidak akan bisa maksimal ya, tidak akan bisa maksimal. Nah, jadi perlu diperhatikan juga eh, seperti apa pH-nya. Nah, kemudian perlu dilakukan pembajakan tanah ya untuk menggemburkan tanah. Ya, ini sangat penting. Nah, kemudian melakukan proses normalisasi pH. Nah, biasanya kalau di petani itu normalisasi pH itu di awal bisa menggunakan kapur ya atau pakai dolomit ya untuk menetralkan pH menjadi pH idealnya. Nah, baru diberikan disemprotkan pupuk Ciptonnya itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru petani itu akan membentuk lahan menyesuaikan komoditinya ya, apa yang ditanamnya itu jadi bentuk lahannya akan disesuaikan. Seperti itu ya. Nah, yang harus diperhatikan yang kedua adalah bagaimana pemupukan fase vegetatif ini betul-betul intens ya, rutin ya. Kenapa? Karena tujuannya pada masa fase vegetatif inilah masa pertumbuhan yang paling penting buat tanaman ya. Kenapa? Karena disitulah terjadi pertumbuhan akar, batang, kemudian cabang ya, anakannya, kemudian daunnya itu harus betul-betul bertumbuh secara ideal. Nah, yang kita harapkan hasilnya adalah yang di sebelah kiri ini ya. Jadi eh, daunnya banyak, kemudian cabangnya banyak ya, terlihat subur. Nah, ini dengan pertumbuhan yang waktu yang sama, ini yang pertumbuhannya tidak maksimal yang ada di kanan ya. Jadi tidak bertumbuh cabangnya, daunnya juga tidak bertumbuh dengan baik ya. Nah, jadi fase pemupukan vegetatif ini sangat penting. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasi virus, jamur dan bakteri ya. Nah, ini juga harus ada antisipasi ya. Nah, pupuk Cipton ini bukan pupuk yang berfungsi sebagai anti hama ya, anti virus atau jamur bukan ya. Tapi pupuk Cipton ini bisa membantu meningkatkan imunitas tanaman. Ya, tapi apabila tanaman itu terserang hama itu harus diantisipasi sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan apakah dia disemprotkan herbisida atau fungisida dan sebagainya itu harus dilakukan juga ya sampai memang tanaman itu memiliki imunitas yang baik terhadap hama ya terhadap virus atau terhadap bakteri atau jamur ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya perlu dilakukan juga pemupukan di fase generatifnya ya. Nah, supaya apa? Supaya bunganya tidak rontok, ya. Buahnya juga dan pertumbuhan bunga saling susul. Nah, pertumbuhan bunga saling susul ini penting Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus. Kenapa? Karena ini contohnya pada cabai ya, pada cabai. Nah, saat bunganya bertumbuh, ada yang udah jadi buah, ada yang udah siap panen, kemudian besoknya, lusanya tumbuh lagi apa buahnya dan seterusnya. Jadi dengan konsep begini, maka ini akan menyebabkan panen itu bisa 3 hari sampai 4 hari sekali lah kurang lebih untuk tanaman cabai ini, ya.
Nah, jadi kalau pertumbuhannya normal, dia akan saling susul pertumbuhan bunga dan buahnya. Nah, ini yang diharapkan, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga yang diharapkan buahnya padat, kemudian bobotnya optimal, kulitnya tebal, kuat, daya simpannya lama, rasanya maksimal. Nah, untuk cabai juga ya, eh, buahnya padat, kulitnya tebal, ya, seperti itu. Nah, ini hasil panen yang kita lakukan uji coba saat kita melakukan formulasi terhadap pupuk Kipton itu sendiri ya. Ini di Jawa Timur ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana penanganan gulma dan hama ya. Nah, jadi perlu ada pembersihan secara manual terhadap gulma, kemudian pemakaian herbisida juga terhadap hama ya untuk melakukan pembasmian serangan hama dan antisipasi hama itu sendiri ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang penggunaan pupuk dan pemahamannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara pemakaiannya? Nah, cara pemakaian ini sebenarnya bukan satu standarisasi yang baku ya Bapak Ibu ya, tapi ini kita buat untuk menjadikan keselarasan aja ya, kesamaan aja untuk hasil yang memang optimal ya. Jadi walaupun nanti pada akhirnya aplikasi di lapangan itu berbeda, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kadang-kadang Tani ini nanti kreatif lah dia dengan caranya sendiri. Pak, saya biasanya begini, seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau memang hasilnya maksimal ya silakan aja gitu ya. Ya ini sebagai standar aja ya, standarisasi aja. Nah, penyemprotannya pada daun dan batang itu yang tadi sudah saya sampaikan, itu dilakukan pada pagi pukul 7 sampai 9 dan sore itu bisa pukul 4 atau pukul 5 ya. Supaya apa? Supaya dapat diserap secara maksimal oleh tanaman ya secara instan. Nah, pemakaian pupuk Cipton ini untuk satu saset itu bisa dicampurkan 20 liter sampai 40 liter air ya. Dan apabila disemprotkan itu bisa disemprotkan ke kurang lebih 1000 meter persegi ya untuk satu saset. Jadi pemakaiannya cukup efektif ya, cukup efisien untuk satu kali semprot ya. Seperti itu. Ya sekitar 700 sampai 1000 meter persegi lah kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, ini cara pemakaian pada tanaman padi ya. Jadi sebelum tanam ya, pratanam itu satu saset dicampurkan satu tangki itu 20-40 liter air kemudian disemprotkan dulu pada lahan ya. Nah, setelah itu baru ditanam. 5 hari setelah tanam baru dicampurkan lagi dan disemprotkan lagi pada tanaman padi. Setelah 5 hari itu ya setelah tanam kemudian setelah 5 hari disemprotkan diulangi per 15 hari ya sampai menjelang panen ya jadi disemprotkan secara rutin setiap 15 hari sekali ya seperti itu. Nah itu tanaman jagung ya Bapak Ibu ya sama ya dia sebelum ditanam juga harus disemprotkan dulu pada di lahannya kemudian setelah ditanam 12 hari kemudian disemprotkan kembali ya. Nah, cuman ini Bapak Ibu ya, ini karena kebutuhan jagung ini berbeda, maka pada 12 hari ke-12 itu sebaiknya dikocorkan Bapak Ibu, disiram pada akar atau sekitar batang tanaman kurang lebih 50 sampai 100 mili per tanaman ya. Nah, itu. Nanti setelah 15 hari disemprotkan kembali. Nah, itu mulai prosesnya penyemprotan biasa ya dan diulangi 15 hari sekali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini pada tanaman cabai, tomat, terong, semangka, melon, dan sejenisnya ya. Nah, jadi sebelum penutupan mulsa, ya biasanya kalau di cabai itu kan ada, di tomat, cabai itu ada penutupan mulsa plastiknya itu ya. Nah, sebelum ditutup itu disemprotkan dulu ya. Semprotkan dulu pada lahan, baru ditutup. Nah, kemudian 5 hari setelah tanam disemprotkan kembali dan diulangi setiap 5 hari sekali ya sampai menjelang panen. Nah, ini cara pakai pada sayuran ya, sawi, brokoli dan sebagainya ya. Nah, ini sebelum ditanam ini eh,
asupannya dibuat lebih banyak ya. 2 saset itu dicampurkan ke 40 liter air aja, nggak apa-apa. 30 atau 40 liter air, kemudian disemprotkan pada lahan. Nah, 3 hari kemudian itu disemprotkan kembali ya. 2 saset juga dicampurkan ke 20 sampai 40 liter air. Nah, 6 hari kemudian disemprotkan kembali ya. Dicampurkan 1 saset cukup. Nah, diulangi per 3 hari ya sampai menjelang panen. Seperti itu. Nah, ini pada wortel, kentang ya. Ini eh, dibanyakin ya 3 saset untuk pratanam. Kemudian 7 hari kemudian disemprotkan 2 saset dalam satu tangki. Nah, 14 hari kemudian satu tangki, 1 saset dicampurkan ke 20-40 liter air ya. Nah, kemudian diulangi 14 hari sekali ya sampai menjelang panen. Nah, ini untuk sawit ya. Nah, untuk sawit dilakukan 7 hari setelah tanam ya. Ini dicampurkan 1 saset ke 10 liter air untuk konsentratnya ya. Nah, sebenarnya efektifnya idealnya itu sawit itu dikocorkan Bapak Ibu ya, atau disiramkan pada sekitar tanaman. Nah, gitu. Nah, kurang lebih eh, setengah liter per tanaman ya. Nah, kemudian 30 hari berikutnya ini juga untuk 1 sasetnya ke 3 liter air, kemudian disiram pada akarnya ya atau sekitar pokok tanaman dan diulangi per 3 bulan ya. Diulangi per 3 bulan. Nah, untuk pemupukan sawit yang sudah mengalami masa generatif, ada yang atau yang sudah mengalami masa panen atau menjelang panen, ya. Nah, pada pemupukan perdana itu sama ya, 1 saset itu dicampur ke 3 liter air dan disiram pada sekitar pokok tanaman, ya. Nah, kemudian diulangi per 3 bulan, ya. Per 3 bulan dicampurkan ke 3 liter air, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk tanaman keras ya, misalkan durian. Nah, ini 30 hari setelah tanam disiramkan, kemudian diulangi per 3 bulan ya. Ini untuk mangga alpukat ya 15 hari setelah masa tanam dan diulangi per bulan ya setiap bulan. Nah, Chipton ini juga bisa digunakan pada tambak ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya pupuk Chipton ini bukan untuk makanan ikan atau udang, tapi di sini untuk meningkatkan kualitas pada plankton ya plankton yang ada di tambak itu sendiri. Nah, plankton-plankton ini yang menjadi asupan makanan untuk ikan dan udang ya. Jadi penggunaannya itu ditebarnya itu sebelum dimasukkan bibitnya ya, sebelum dimasukkan bibit ikan atau udang ini baru ditebar ya. Sebenarnya takarannya itu untuk 5 saset itu bisa untuk kolam yang luasnya 1 hektar. Jadi kolam itu kalau luasnya tidak segitu ya tinggal dikira-kira aja gitu ya. Dikira-kira aja. Misalkan 1 saset berarti 1 hektar dibagi 5 gitu kan berarti per 2000 ya 2000 meter persegi ya gitu. Nah, kemudian diulangi 15 hari sekali ya untuk pemberian pupuknya. Seperti itu Bapak Ibu.